narasumber kita menyampaikannya, mari kita ikuti terlebih dahulu kata sambutan dari Direktur UPJ Medan kepada Ibu Dr. Anda, Sondang Pak Lahan MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Andes Haji Bahron Nasution. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Hairat Manurung MPD sebagai MC kegiatan hari ini. Yang saya hormati para pimpinan UPJ UT Medan, seluruh staf UT Medan, seluruh panitia pelaksana kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, dan juga yang saya hormati para sahabat UT dimanapun berada, di rumah, di kantor maupun dalam perjalanan. Mari sama-sama sebelum kita buka acara pembukaan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah ini, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat kesehatan dan keselamatan memberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah UT Medan. Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara sahabat UT semuanya, peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah ini merupakan peringatan yang baru kali ini dilaksanakan secara daring, secara virtual. Hal ini adalah karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah SWT, ternyata di balik pandemi COVID-19 ada hikmahnya, yaitu peringatan Tahun Baru ini dapat diikuti oleh masyarakat ya, secara luas, secara online, karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Bagi yang tidak dapat mengikuti acara pagi ini, dapat menyaksikan videonya kapan saja di YouTube UT Medan ya. Jadi itu adalah hikmah di balik musibah COVID-19. Kita memanfaatkan teknologi sehingga siapapun bisa mengikuti peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Universitas Terbuka Medan. Bapak Ibu UT semua, sahabat UT semua, peringatan Tahun Baru 1944 Hijriah ini dapat diikuti oleh semua umat ya. Jadi bukan hanya umat muslim, bisa juga non muslim, karena tujuannya sebagaimana tadi temanya yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hairat Manurung MPD, temanya adalah kita ingin semua umat diajak mengikuti, meningkatkan iman di tahun baru ini ya. Mari semua umat meningkatkan iman, karena kita ketahui bersama bahwa pada saat ini di masa pandemi COVID-19 secara psikologis kita stres dan sangat khawatir terhadap pandemi COVID-19 ya. Di tahun baru 1442 Hijriah ini, mari kita perkuat iman kita untuk mengurangi tingkat stres dan kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19. Mari kita tingkatkan juga kekebalan tubuh kita, kerukunan dan kepedulian sosial. Ya. Telah hadir di acara ini Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Bahron Nasution yang akan memberikan siraman rohani dan juga arahan tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan umat. Yang dilakukan umat menyambut tahun baru dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini tanggal 20 Agustus 2020 saya membuka kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Semoga lancar tanpa ada kendala, semoga hingga selesai, semoga tidak ada gangguan jaringan. Biasanya di acara-acara yang virtual berbasis daring ini kendalanya adalah jaringan Pak Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan sampai selesai acara ini tidak ada gangguan jaringan dan sahabat-sahabat UT dimanapun berada dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Demikian
kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mengikuti peringatan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Universitas Terbuka Medan. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Direktur UIT Medan. Semoga menjadi lebih paham kita semua yang mengikuti acara ini tentang tujuan kegiatan ini dilaksanakan. Sekarang masuklah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian tausiah oleh narasumber kita. Sebelum kami sampaikan dulu terlebih dahulu dirasa secara singkat Al-Ustadz, bahwa narasumber kita pada hari ini Al-Ustadz Haji Bahron Nasution, alumni Mustafawiyah tahun 83, kemudian pendidikan S1 alumni IAIN tahun 1991. Alamat Al-Ustadz itu daerah Tembung. Daerah Tembung. Sampai sekarang, insya Allah, alhamdulillah Ustadz itu masih satu istri. Betul. Masuk. Nah, kepada para pemirsa, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan tausiahnya, kami persilakan kepada para pendengar dimanapun berada yang ingin mungkin lebih memahami secara detail dengan cara bertanya, bisa nanti bertanya setelah Ustadz menyampaikan materinya. Untuk itu marilah sama-sama kita dengar dan simak penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andus Haji Bahron kepada Al-Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah di penghujung tahun 1441 Hijriah hari ini kita semua masih diberinya kesehatan, keselamatan. Tentunya harapan kita semua di tahun 1442 Hijriah, insya Allah nanti ketika azan maghrib kita sudah masuk tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tentunya di azan maghrib itu pertukaran tanggal tahun dalam Islam, bukan jam 00. Mudah-mudahan kita semuanya diberinya kesehatan, kekuatan, lahir dan batin. Iman kita bertambah, imun kita juga bertambah, sehingga tahun baru yang akan datang ini bisa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, kerukunan dan kepedulian kita, sehingga hidup kita lebih bermakna. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi makin banyak manfaatnya kita buat orang, semakin baiklah kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Ini harapan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul
yang sengaja diutus Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai uswatun hasanah, suri teladan, baik dalam berhabalim minallah, begitu juga dalam berhabalim minan nas. Semoga dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Ibu Direktur, begitu juga Pak pembawa acara serta seluruh keluarga besar UT Medan yang saya hormati. Berbicara tentang tahun baru Islam, ini berawal sesungguhnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, tentu setelah Abu Bakar Siddiq. Hal ini dianggap penting pada masa itu, terlebih-lebih pada waktu itu dalam menyahuti penanggalan, mengagendakan surat-surat masuk, surat keluar. Nah, dengan hati yang cerdas, iman yang kuat, dicobalah ini merumuskan, memusyawarahkan bagaimana melahirkan kalender Islam. Pada sebelumnya belum ada. Maka dicoba ini musyawarah di kalangan para sahabat-sahabat yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Mereka yang duluan masuk Islam. Tentu setelah Khadijah, setelah Bilal, setelah siapa lagi, Ali dan sebagainya. Maka dicoba musyawarah ini ditempatkan di satu tempat, ya katakanlah balai sidang Darun Nadwa. Yang Darun Nadwa ini sesungguhnya adalah rumah sahabat Nuaim. Yang dulu sebelum di masa hidup Rasul, waktu umat Islam sudah mulai banyak dan berkembang sehingga yang biasa dibuat pengajian itu di rumah Rasul nggak muat lagi. Maka diusulkan Nuaim supaya dibuat di rumahnya. Alhamdulillah rumahnya besar. Maka di sana dibuat, yang ujungnya dan akhirnya rumah itu diwakafkannya menjadi balai sidang Darun Nadwa, tempat musyawarah. Di sana dibuat dan dicetuskanlah di situ berbagai ide dan pendapat yang diawali dari apa nama tahunnya, tahun pertama dihitung dari mana, dan bulan pertama dibuat bulan apa. Maka sepakat mereka dalam, ya katakanlah berdiskusi, ya, dalam hal kalender ini, mereka sepakat mengatakan nama tahunnya adalah tahun Hijriah. Tahun Hijriah dengan harapan agar semangat hijrah itu selalu tumbuh di dalam qalbul mukmin, hati orang-orang yang beriman. Begitu juga tentunya diharapkan semua supaya ada semangat hijrah. Semangat hijrah. Lagi pula kata-kata hijrah ini tidak kurang dari 30 kali diulang-ulang dalam Quran. Luar biasa, 30 kali, tak kurang. Dalam berbagai redaksi. Yang ini semuanya menunjukkan betapa pentingnya buat kita semangat hijrah itu. Yang hijrah itu sendiri, kalau kita artikan, bisa diartikan hijrah dalam artian pindah, bisa diartikan hijrah dalam artian berpisah, dan bisa diartikan hijrah dalam artian perubahan. Perubahan. Dan memang kita harus berubah terus. Harus berubah. Yang hari ini harus berubah dari semalam.
Ya, sampai Rasulullah SAW bersabda, apabila hari ini kita lebih baik dari kemarin, maka itu orang yang beruntung. Kalau sama saja dengan kemarin, itu orang yang khasirun, orang yang rugi. Dan bahkan kalau lebih parah kita hari ini daripada kemarin, itu mal'unun, orang yang kena laknat. Nauzubillah. Jadi memang perubahan itu selalu ada. Berubah. Ya, harinya berubah, mungkin pekannya berubah, bulannya berubah, tahunnya berubah, umur kita berubah. Jadi perubahan itu. Jadi hijrah itu adalah berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Jadi berarti semua ini menguntungkan ya, berpindah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik itu hijrah. Tapi kalau berpindah dari yang baik kepada yang tak baik itu bukan hijrah namanya. Jadi hijrah itu ke arah yang lebih baik. Nah, makanya menguntungkan. Jadi kita semua ingin lebih baik, Sehingga akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu Islam. Jadi lebih baik, terus lebih baik, lebih sempurna, sehingga pada akhirnya kita tutup usia adalah sudah termasuk orang yang baik, orang yang sudah baik. Nah, untuk itu kepada kita secara keseluruhan perlu kali memang mengkaji tentang hijrah ini, hijrah itu. Dan semangat hijrah ini selalu harus tumbuh dalam qalbul mukmin, sehingga dibuatlah nama tahunnya tahun Hijriah. Dibuat nama tahunnya tahun Hijriah. Artinya semangat hijrahnya supaya tumbuh. Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, beralih tentang dari mana kita mulai hitungan tahun Islam itu. Apakah diambil dari hari lahir Nabi 12 Rabiul Awal? Nah, tapi ada yang bantahin, itu kan baru cerita lahir. Atau diambil dari awal nuzulul Quran, mula-mulanya turun Quran, itu kan baru sebahagian daripada Islam. Atau barangkali diambil dari Isra Mi'raj Nabi, nah, itu kan cuma persoalan sholat. Jadi timbullah diskusi yang sangat alot. Akhirnya disepakatilah awal tahun Islam itu sejak Nabi dan sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dibuat tahun pertama Islam. Jadi tahun Islam itu diawali dari Nabi dan sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dihitung tahun pertama. Kemudian kalau kita sedikit ke belakang, kenapa Nabi hijrah? Sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW hijrah bukan karena meninggalkan atau tak suka kota Mekah. Beliau cinta, namanya tanah tumpah darahnya pula. Dan kota Mekah itu adalah semua orang suka sebelum. Nabi sangat suka. Tetapi Nabi kita hijrah pertama adalah karena memang situasi dan kondisi yang dihadapi Nabi di kota Mekah. Sehingga situasi kondisi itu yang memaksa Nabi harus hijrah. Ditambah dengan memang perintah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Allah. Dan situasi yang sangat genting dihadapi Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu di kota Mekah, Allah gambarkan ini dan Allah ceritakan di surah Al-Anfal ayat 30. Di situ Allah ceritakan ini tentang situasi itu, yakni rencana orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy berencana pada waktu itu ada 3 hal. Waktu mereka musyawarah, bagaimana caranya menghambat perkembangan Islam di kota Mekah ini. Masa mau dia ganti pula agama kita, agama nenek moyang kita. Mau dia tukar dengan agama yang baru. Ini nggak boleh, nggak boleh ini. Nggak boleh, nggak bisa ini. Harus kita stop ini. Bagaimana caranya?
Dan sidang yang dipimpin oleh Abu Lahab itu dan Abu Jahal, sidang itu tertutup. Nggak boleh, wartawan pun nggak boleh masuk. Karena takut bocor berita pembicaraan rahasia itu. Kemudian daripada itu mereka timbulkan ada 3 cara. Yang pertama, lius bitukah. Bagaimana kalau Muhammad itu kita tangkap dan kita penjarakan. Supaya nggak macam-macam. Bahaya ini kalau berkeliaran. Kenapa bahaya? Lidahnya itu bukan tanggung. Ilmu sihirnya sangat tinggi. Dibilang orang tuh ilmu sihir Rasul itu sangat tinggi. Jadi siapapun yang ngomong sama dia selalu terpengaruh. Padahal sebetulnya bukannya ilmu sihir, ilmu Qur'annya. Ilmu Qur'an. Dan memang yang disampaikannya itu pula kebenaran. Jadi oleh karena bukan sihir, cuma mereka nuduh sihir. Yang kedua, ayuhrijuka, ayyaqtuluka, atau kita bunuh aja ini Muhammad supaya enggak ada lagi yang macam-macam ini tentang agama baru ini. Kita bunuh. Ayuhrijuk, kalau tidak kita usir. Kita usir ini, kita usir Muhammad ini dari kota Mekah ini supaya tidak terganggu agama kita ini. Jadi 3 ide ini ada yang menanggapi kalau dipenjarakan nanti pengikutnya ribut di luar, ribut lagi. Kalau kita usir dia, di mana dia pun kita usir, kita buang misalnya tempat yang jauh, ya lama-lama banyak juga pengikutnya karena dia nggak mungkin diam di sana. Diserbu orang gawat kita. Kalau tidak dibunuh aja. Inilah menurut si Abu Jahal, ini ide yang paling tepat. Harus dibunuh. Itu Muhammad harus dibunuh. Jadi rupanya begitulah rencana mereka itu yang diharapkan tidak bocor kepada Nabi. Tetapi ternyata di sana adalah dihadirkan atau didatangkan malaikat Jibril. Dan tahu dia berita itu. Dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita pun mengambil siasat bagaimana caranya supaya hijrah, dan Allah memerintahkan supaya hijrah, pindah. Dan sistemnya ada yang mengatakan Muhammad dibunuh, ada yang protes kalau kita bunuh apa enggak ribut nanti. Suku Quraisy itu kan tanggung itu. Jadi mereka ribut nanti terjadi pertumpahan darah. Oh begini aja, setiap suku kita ambil, setiap kabilah kita ambil tokohnya, pemudanya. Dikasihkan sebilah pedang. Paling tidak terkumpullah 12 pemuda. Nah, inilah disuruh mengepung rumah Nabi. Dikepung dengan tujuan Muhammad harus dibunuh. Nabi sudah tahu rencana ini karena dibisikkan malaikat Jibril. Karena memang kadang-kadang malaikat Jibril sudah pakai sinyal juga. Di belnya lah Nabi kita. Ini rencana buruk mereka, makar mereka pada Muhammad. Maka siap-siap hijrah. Ditemuilah Abu Bakar Siddiq, kita 2 berangkat. Ditemuilah Ali bin Abi Thalib, kau yang tidur di rumahku, di tempat tidurku malam itu. Kemudian dikepung rumah Nabi oleh 12 pemuda. Kemudian mereka itu semuanya membawa sebilah pedang dengan catatan asal keluar Nabi ditebas, dibunuh. Dan biasanya Nabi kita keluar menjelang subuh udah keluar ke masjid. Itulah diintip, ditunggu di luar. Ternyata mereka tunggu-tunggu udah subuh nggak keluar-keluar. Jadi ternyata Nabi kita sudah keluar duluan. Cuman kata Allah, satu pun tidak ada yang melihat mereka ketika keluar. Itu Allah ceritakan di surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi kami jadikan kata Allah min baini aydihim, ya di kiri kanan malah seluruhnya dibuat saddan, apa namanya itu ya, penutup. Artinya sehingga tertutup pandangan manusia kepada Nabi. Dan ini Allah ceritakan di surah Yasin. Cuman ada juga yang memahami ayat ini, inilah katanya dibaca supaya nggak nampak orang awam. Apalagi lagi razia polisi katanya, baca. Rupanya di print polisi itu, karena polisinya pun hafal pula ayat itu, lebih hafal lagi. Jadilah, tapi bukan itu tujuannya. Allah ceritakan kejadian itu nggak ada yang melihat Nabi keluar. Jadi mereka sudah tengok sudah makin siang, nggak keluar-keluar, akhirnya mereka terobos ke dalam. Karena mereka lihat Ali masih ada di situ di kamar dan selimut. Tak tahu mereka yang digantikan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali memang nyawa itu memang.
tantangannya nyawa itu. Andaikanlah mereka masuk, nggak dibuka selimut, langsung ditebaskan, mati itu ya. Tapi ya itulah semangat apa itu ya, semangat jihadnya para Sayyidina Ali. Alhamdulillah, sesudah itu pula masuk mereka, diangkat pedang, disingkap selimut, siap untuk ditebas. Mereka lihat Ali yang di dalam. Mereka tanya, di mana Muhammad? Ya Ali pula jawab, kaliannya yang jaga di luar, kok aku pula ditanya, katanya pula. Kalian hati yang aku di sini, ya kalian yang jaga, kok aku pula ditanya, katanya. Akhirnya selamat, mereka kejar. Rupanya Nabi sudah menjumpai Abu Bakar dan sudah berangkat hijrah menuju kota Madinah. Dan keluar dari rumah menempuh jalan itu luar biasa, itulah luar biasa. Jauhnya berapa kilo ya, Pak Regar ya, ada 400-an ya. Dari sini ke Sidempuan adalah itu jalan kaki. Jadi ternyata rupanya, tapi nggak jalur aman, nggak jalur yang biasa dilalui. Mereka khawatir juga memang Nabi bahwa ada yang menyusul, dan memang betul disusul. Tapi diambil jalan pintas, jalan pemotongan, sehingga Abu Bakar Sayyidina Ali berjalan terus sehingga sampai ke Jabal Sur. Cerita Jabal Sur ini juga ada di surah At-Taubah ayat 40. Cerita kejadian di Jabal Sur itu Allah ceritakan. Jadi Allah ceritakan sebelum Nabi hijrah, Allah ceritakan kejadian di rumah Nabi, dan Allah ceritakan kejadian di Jabal Sur. Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi beserta Abu Bakar. Dan itu surah At-Taubah ayat 40. Kita akan lihat di sana bahwa Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua itu. Dan ternyata Allah katakan di dalam gua itu mereka semua, Nabi dan Abu Bakar itu adalah pertama Allah turunkan dalam gua itu sakinah, ketenangan. Karena Abu Bakar sudah khawatir, memang sangat khawatir kalau sempat Nabi terbunuh. Ini tamatlah ini cerita agama ini. Dan oleh orang kafir Quraisy menyusul, memang mereka sudah melihat tumit, ujung-ujung khop mereka itu dari mulut gua. Ini gawat lah ini. Dan akhirnya Nabi Allah mengatakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah kau takut, enggak usah kau gentar, Allah beserta kita. Jadi Allah turunkan sakinah, ketenangan. Jadi dalam gua pun tenang, ada orang di rumah pun enggak tenang. Makanya selalu kalau keluarga itu diharapkan dengan keluarga sakinah ya, sakinah, tenang. Yang biasanya ketenangan itu datang ada dua hal, dengan mawaddah warahmah. Jadi mawaddah itu adalah kebutuhan bersifat biologis, sementara warahmah kebutuhan bersifat rohani. Jadi akan ada sakinah kalau ada mawaddah warahmah. Nah, cuman orang selalu bilang, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya keluarga sakinah yang diisi dengan mawaddah, warahmah. Nah, itu dia. Jadi kebutuhan jasmani, sandang, pangan, dan papan lengkap. Kebutuhan rohani, ketenangan, kasih sayang, perlindungan, cinta, dan sebagainya. Jadi harus kombinasi antara dua baru lahir sakinah sebetulnya. Jadi kalau misalnya cuman sandang, pangan, papan lengkap, tapi nggak ada kasih sayang, nggak sakinah juga. Ya. Atau misalnya kasih sayang ada tapi nggak makan-makan, ya nggak juga sakinah itu. Jadi harus ada dulu. Tapi di gua itu makan, Nabi makan, kasih sayang luar biasa. Kenapa? Dari mana makanan datang? Sudah disusun. Termasuk Asma, ya wanita Fatimah yang mengantar makanan Nabi dan Abu Bakar ke gua Sur itu. Dan sudah disiapkan pura-pura penggembala di atas, sebetulnya mata-matanya. Nah, supaya ada berita manakala ada yang datang. Jadi Allah ceritakan lagi bahwa Nabi di dalam itu tidak cuma sakinah, tenang saja, tetapi ketenangan itu dengan catatan bahwa mereka dikawal dengan tentara-tentara yang tak dapat dilihat. Malaikat. Termasuk ada burung merpati yang bertelur di mulut gua Sur. Dengan logika, enggak mungkin ada orang di dalam. Merpati aja bertelur di sini. Merpati mana mau bertelur kalau enggak tempat yang enggak nampak orang? Ini bertelur, berarti tidak ada orang di dalam. Jadi rupanya merpati itu pun malaikatnya itu. Cuman memang nampaknya merpati bertelur. Jadi itu bagian daripada tentara. Jadi yang ditawal tentaranya Nabi kita dan Abu Bakar dalam gua itu. Tapi tentaranya yang tidak dapat dilihat. Artinya dari pasukan malaikat.
Memang kalau sudah malaikat yang menjaga, alhamdulillah. Dan kita pun ingin sebetulnya dijaga malaikat ya. Dan insya Allah kita dijaga malaikat. Asal saja langkah kita baik ya, dijaga malaikat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara serta para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tenang di dalam gua itu, kemudian melanjutkan perjalanan hijrah lagi, duluan sampai ke Kuba, singgah di Kuba, sempat membangun Masjid Kuba. Kemudian terus lagi perjalanan itu menuju Madinah, dan sampai di Madinah yang dicari Nabi duluan adalah pertapakan masjid, bukan pertapakan kantor, bukan pertapakan rumah, ya, tidak, tapi pertapakan masjid. Alhamdulillah dapatlah ini tanah yang luas, yang bagus. Kemudian tentunya itu tanah milik anak yatim, oleh anak yatim mau menyumbangkan, tapi Nabi tak mau, dibeli, dibayar. Itulah pertapakan masjid Nabi sekarang. Dibangunlah dari tiang-tiangnya pohon kurma, atapnya daun kurma, dindingnya juga daun kurma. Itulah pada mulanya Masjid Nabawi itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah megah dan sangat-sangat indah, dan kita semua rindu tentunya untuk sholat di sana, laksanakan ibadah. Dan memang istimewa dia, istimewanya. Ini kalau sebab dan perjuangan Nabi dalam melaksanakan hijrah itu, wallahu a'lam bishawab, dengan jalan kaki perjalanan 400 km tidak aman, ditambah lagi ya, yang jualan nggak ada, makan minum dari mana masih wallahu a'lam bishawab. Awak aja naik bus saja ya, Makkah Madinah 6 jam, mau haus juga awak dalam bus itu, ber-AC-nya busnya. Naik bus, wah, apalagi jalan kaki. Maka saya sangat terharu melihat perjalanan Makkah Madinah itu, melihat gunung-gunungnya yang batu-batuan luar biasa yang dijalani Nabi. Dan itu semuanya karena ada semangat hijrah itu. Ya, semangat iman. Di situ ada iman itu. Kalau nggak ada iman nggak bisa itu. Dan memang semua yang hijrah itu semua yang hijrah itu orang yang sudah hijrah dulu imannya. Iya. Kalau nggak hijrah imannya nggak. Makanya hijrah itu imannya dulu. Dari yang kafir menjadi beriman. Dari yang musyrik jadi tauhid. Dari yang jahiliyah menjadi akhlakul karimah. Jadi ini yang dihijrahkan dulu. Hijrah qalbiyah namanya. Hijrah hati. Hati ini dihijrahkan. Kemudian yakin dan percayalah kalau iman itu sudah bicara, semuanya menjadi mudah. Nggak ada yang sulit. Makanya memang, nah ini tadi dalam tema kita ini meningkatkan iman. Dan harus iman, memang harus iman yang bicara, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak ada iman itu malah mati semua, kegiatan mati semua. Mau sholat nggak sholat lagi, karena nggak ke masjid dia, dipikirnya harus di masjid sholat, padahal di rumah ada. Pengajian nggak ada lagi, padahal bisa yang ngaji seperti kita ini ya, masih bisa seperti kita buat ini. Dan semuanya bisa mati kalau tidak hidup iman itu. Kemudian yang kedua, imun ya. Kalau enggaklah sehat Nabi sama Abu Bakar. Wah, perjalanan naik turun gunung begitu jauhnya. Aduh. Jadi memang betul-betul lah iman dan imun itu memang al-aqlus salim bil jismi salim. Akal itu bisa sejahtera, bisa semangat, bisa sehat kalau jasadnya juga sehat. Jadi itu saling, jadi imun dengan iman dengan imun dua-duanya. Kalau tidak, macam mana kita mau tahajud ya? Kalau nggak sehat, jangankan tahajud, sholat fardu yang 5 pun susah. Macam mana kita mau puasa kalau nggak sehat? Ya, macam mana kita mau bekerja kalau nggak sehat? Kalau nggak kerja, macam mana mau berzakat? Macam mana mau pergi haji awak kalau tak sehat? Jadi memang harus menjaga kesehatan itu adalah fardu ain itu, fardu ain itu wajib. Bahkan kalau bunuh diri itu adalah dosa besar. Sampai Allah mengatakan dalam hadis kudusi bahwa kalau ada orang yang bunuh diri telah mendahului kami mencabut nyawanya. Kuharamkan buat dia surga, kata Allah. Jadi harus menjaga kesehatan ini, harus betul-betul kita jaga ini supaya kita sehat. Dengan sehat kita bisa sholat, dengan sehat kita bisa puasa, dengan sehat kita bisa berhijrah, bekerja, dengan sehat kita bisa haji dan lain-lain sebagainya. Jadi memang imun ini adalah dua kebutuhan jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan kita jaga terus supaya iman kita bagus, supaya iman kita sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Allah sudah berikan syaratnya di surah Al-Anfal itu.
Al-Anfal. Di situ ada langkah konkret supaya iman bagus. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Pertama banyak berzikir pada Allah. Kalau iman mau bagus. Banyak zikrullah, menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Banyak mentilawah Al-Qur'an. Banyak mentilawah. Mentilawah ini Pak memahami. Ada 3 ini tugas kita kepada Quran. Pertama qiraah, membaca. Maunya jangan membaca aja. Membaca memang pahala, bertambah pahala, 1 huruf dapat 10 pahala. Dengan mentilawah bertambah iman. Dengan tahfidz mengamalkan bertambah takwa. Jadi mau bertambah maunya 3 ini. Pahala bertambah, iman bertambah, takwa bertambah. Itu dengan Al-Quran. Ya? Insya Allah. Kemudian yang kedua, pertama tadinya supaya iman bagus, banyak zikrullah. Yang kedua banyak mentilawah Quran. Kemudian ketiga, banyak tawakal. Dan tawakal itu harus didahului usaha. Jadi usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Artinya tawakal bersandar pada Allah. Karena persoalan kematian ini kan persoalan apa ini? Yang sudah, ya semua pasti mati. Nggak ada yang tidak mati. Jadi mati itu adalah pasti. Dan itu adalah yang harus kita jalani. Dan kenapa harus mati? Karena supaya disempurnakan semua nikmat itu nanti di akhirat. Karena di dunia ini nggak ada nikmat yang sempurna. Di akhirat lah. Jadi ini. Kemudian alladzina yuqimunas shalah. Supaya iman itu bagus, mereka harus sholat. Ya. Jadi yang keempat harus sholat. Jadi sholat itu harus alladzina yuqimunas shalah. Dan sholat yang didirikan itu bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan dia tidak putus-putus. Artinya bersambung-sambung. Bersambung-sambung. Itu kita temukan perintah itu surah Al-Isra itu ayat 79, ayat 78. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mas'uda. Dirikanlah salat. Secara berkesinambungan yang diawali dari tergelincir matahari, berarti zuhur. Zuhur. Karena memang salat yang pertama kali yang wajib dikerjakan Rasul salat zuhur. Habis zuhur sambung asar, habis asar sambung maghrib, habis maghrib sambung isya, habis isya sambung subuh. Baru kemudian berselang kemudian baru zuhur balik. Jadi berkesinambungan. Jadi bersambung-sambung dia, bersambung-sambung, tidak putus-putus. Kadang-kadang mau juga putus-putus sholat tuh, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh kesiangan segala macam. Tapi kalau kita ingin cerita tentang sholat ini yang paling luar biasa, subuh. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, karena waktu subuh itu banyak malaikat yang menyaksikan kita. Banyak malaikat menyaksikan kita. Memang subuh pun, zuhur, asar pun disaksikan malaikat. Tapi cuma malaikat yang bertugas siang. Maghrib, isya disaksikan malaikat. Tapi malaikat yang bertugas malam. Tapi ketika subuh, ikut menyaksikan malaikat yang bertugas siang dan malaikat bertugas malam. Makanya luar biasa banyaknya malaikat waktu sholat subuh itu. Karena pergantian shiftnya subuh. Jadi malaikat yang bertugas malam belum naik sebelum subuh. Malaikat yang bertugas siang udah turun sebelum subuh. Jadi kumpullah di situ malaikat yang bertugas malam dan siang dan manusia sholat berjamaah rame-rame. Mudah-mudahan lah ya sholat subuh ini dapat kita tingkatkan ini. Memang orang-orang munafik paling malas rasa mereka sholat. Sifat munafiknya itu. Idza qumtum ila sholati qaumukum kusala. Kalau berdiri tentang sholat mereka malas. Jadi alhamdulillah kalau imannya bagus, sholatnya rajin. Kalau malas itu mengarah kepada sifat munafik ya, munafik. Memang kenapa subuh itu sangat malas mereka lagi nyaman tidur pula. Dan kalau kita perhatikan Pak ya di masjid-masjid pun pemain subuh itu hampir itu aja itu. Pemain inti semua, jarang itu ada pemain cadangan itu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan lah dengan semangat hijrah ini subuh kita semakin di awal waktu. Apa fadilahnya banyak. Bayangkanlah sholat fajarnya saja Bapak Ibu Saudara, sholat fajarnya saja sudah lebih utama dari langit, bumi dan segala isinya. Jadi kalau ditanya siapa kali yang paling kaya di dunia ini, ya orang melaksanakan sholat fajar. Itu baru fajar, sunat.
belum lagi subuhnya. Ya, subuhnya itu tentunya wajib, sedangkan yang sunat aja sudah begitu tinggi fadilah. Mudah-mudahan seluruh kaum muslim muslimat secara khusus dapat melaksanakan ibadah sholat subuh ini tepat waktu dan di awal waktu, dan kalau bisa dilaksanakan di masjid. Begitu loh. Ini kalau misalnya baru terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun, supaya iman bertambah harus apa? Yunfikun. Apa namanya? Gemar berinfak. Apa itu infak? Nafkah. Apa itu nafkah? Berbelanja. Jadi orang yang rajin berbelanja itu pertanda orang yang beriman, imannya bagus. Ya. Biasanya kaum ibu hobi juga belanja. Kenapa hobi belanja? Karena imannya bagus. Iyalah, belanja. Nafkahnya salah satunya. Dan nafkah itu banyak modelnya. Ada sedekah itu bagian nafkah, infak bagian dari nafkah, wakaf bagian dari nafkah, hibah bagian nafkah, ya nafkah. Ya, banyak namanya. Dari infak pada mulanya lahir sedekah. Nah, jadi orang yang berinfak ini adalah orang yang paling disukai Allah. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Allah, ya Rabb, bagaimana caranya supaya kau senyum kepadaku? Ingin dia supaya Allah pun senyum kepadanya. Lalu Nabi Musa katakan, apakah dengan solatku? Solatmu untukmu, kata Allah. Kau yang senyum bukan aku. Apakah dengan puasaku? Puasamu juga untukmu. Ataukah dengan zikirku? Zikirmu untukmu. Lalu kalau begitu bagaimana ya Rabb supaya kau senyum kepadaku? Bersedekahlah. Ketika orang yang menerima sedekah itu senyum, aku berada di sampingnya dan aku senyum kepadamu. Dan ketika dia senang, aku juga berjanji akan membalas pemberian. Makanya Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, kalau kita mau memberi, mau bersedekah, nggak usah kita tengoki orangnya, tengoki aja yang di sampingnya. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau orangnya ditengoki mau kadang-kadang ini pula. Jadi sedekah, nggak ikhlas dia. Nah, jadi dengan sedekah, dengan pemberian, insya Allah Allah senyum pada kita. Kalau Allah sudah senyum, senang pada kita, maka semua urusan insya Allah akan dimudahkannya. Nah, hadirin dan secara semua para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi kalau kita mengatakan perlunya iman dulu, baru mau hijrah, perlunya imun. Karena memang dibutuhkan tenaga fisik yang sehat, kalau tidak bagaimana kesampaian ke sana. Jadi, nah oleh karenanya ini tadi kalau kita menyikapi tentang apa namanya ya, awal dari tahun Islam. Lalu bulannya bulan apa kita buat? Bulan pertama. Sementara bulan itu sudah ditetapkan Allah 12 bulan setahun. Surah At-Taubah ayat 36. Itu jelas. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ada 12. Sudah ada 12. Jadi bilangan jumlah bulan itu cuma 12. Kenapa ditetapkan Allah 12? Supaya mudah kita mengatur jadwal ibadah kita. Ya. Kemudian 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan. Bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah, Rajab. Jadi yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 bulan yang dimuliakan ini kalau sudah dimuliakan Allah wajib kita memuliakannya. Kalau dihinakan Allah kita hinakan, dimuliakan Allah kita muliakan. Itu beriman. Kalau yang dimuliakan Allah kita hinakan itu merusak iman. Yang dihinakan Allah kita muliakan itu juga merusak iman. Jadi supaya jujur, yang dimuliakan Allah muliakan. Macam mana kita memuliakannya? Ya termasuk diantaranya meningkatkan amal soleh. Meninggalkan amal salah. Sebab apabila kita beramal soleh pada bulan yang mulia ini, maka 2 kali lipat pahalanya.
pahala beramal. Yang kedua, pahala memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat salah di bulan ini, 2 kali lipat dosanya, dosa berbuat salah dan dosa menghinakan yang dimuliakan Allah. Makanya kalau saya istilahkan selalu bagi kaum ibu yang suka menggosip, kalau ini nggak usah dulu lah. 2 kali lipat dosanya. 2 kali lipat. Ya, mana tahu ada yang ngajak menggosip ya, bilang aja bulan Safar aja kita mulai bilang. Kenapa bulan Safar? Dosanya cuma 1. Kalau di bulan Muharram dosanya 2 aja kalah. Nah, jadi di antara yang 4 bulan ini mana kita buat bulan pertama? Dari 12. Dipres tinggal 4, At-Taubah 36. Kemudian di antara yang 4 ini mana kita buat bulan pertama? Jadi sepakat mereka mengatakan bulan Muharram. Kenapa Muharram? Karena Muharram itu bulan mulia, bulan keselamatan, bulan prestasi, bulan apa lagi namanya? Pokoknya bulan istimewa lah. Apa buktinya? Adam dan Hawa ditetapkan di surga itu pada bulan Muharram, tepatnya Asyura. Karena dalam Muharram itu ada satu hari yang luar biasa, yaitu hari Asyura. Pada hari Asyura itu Adam ditempatkan di surga Darussalam. Asyura. Kemudian Nabi Ibrahim dipadamkan api yang dinyalakan Raja Namrud untuk membakarnya. Tapi ternyata api itu padam, Nabi Ibrahim selamat. Itu Asyura. Nabi Nuh keluar dari penjara perut ikan. Itu Asyura. Nabi Yusuf keluar dari penjara sumur. Asyura. Nabi Musa selamat dari kepungan Fir'aun di Laut Merah. Tenggelam Fir'aun, selamat Nabi Musa pengikutnya adalah Asyura. Nabi Yunus, Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, juga Asyura. Jadi karena dilihat Asyura ini adalah hari yang luar biasa dan Asyura itu berada pada bulan Muharram, berarti Muharram ini adalah bulan yang istimewa, bulan mulia, bulan keselamatan. Jadi na'udzubillah kalau ada orang berpaham Muharram itu bulan panas, bulan angker, bulan sial, sampai ada yang nikah pun nggak berani bulan Muharram, pesta nggak berani. Pokoknya kenapa? Mereka anggap sial, panas, angker itu. Mana mungkinlah disepakati orang-orang model Umar bin Khattab dan pemikir-pemikir sabiqun al-awwalun dibuat bulan Muharram bulan pertama karena sialnya. Hah? Memang mau sial enggak ya? Nah, karena enggak. Nah, bulan apa? Ada lagi kalau dulu katanya ini bulan mengasah ilmu ini. Mengasah ilmu sihir. Sehingga kadang-kadang mau memandikan keris. Ya, cuman kadang-kadang kerisnya mandi, yang punya keris nggak mandi. Jadi sebetulnya salah lagi itu ya. Jadi Islam meluruskan Muharram adalah bulan mulia, Muharram adalah bulan keselamatan, bulan prestasi. Maka diangkatlah Muharram ini sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Jadi bulan pertama kan kalau tanggalnya pula jelaslah. Tanggal 1 lah, nggak mungkin tanggal 30 dimulai ya. Tanggal 1, tanggalnya tanggal 1, bulannya pertama Muharram, tahun pertama hijrah Nabi ke Madinah, nama tahunnya tahun Hijriah. Nah, lalu para pemirsa serta para kita semuanya, ini sejarahnya, dasar-dasarnya penyusunan kalender Islam itu, dan tentunya setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini puasa apa namanya? Puasa pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Lalu Nabi kita bertanya, walau Yahudi ditanya Nabi. Pikir ini salah satu bentuk kerukunan juga lah itu ya. Iyalah, Yahudi pun ditanya Nabi, kenapa antum mempuasakan hari ini? Mereka menjawab, mengikut Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mempuasakan ini? Mensyukuri nikmat keselamatannya dari kepungan Fir'aun. Memang para nabi itu kalau syukuran itu puasa. Awalnya syukuran makan ya. Kita syukuran makan. Syukuran wisuda makan. Syukuran perkawinan makan. Syukuran
ulang tahun, makan. Ini para nabi tidak, syukuran puasa. Lalu puasa. Oh begitu. Jadi oleh nabi kita pun menjawab. Jawaban nabi itu tercatat dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Aku lebih berhak mengikut Nabi Musa dari kamu, kira-kira begitulah di hati ini. Pak Asomani, maka aku ikut puasa, kata Nabi. Ikut Nabi puasa. Kebiasaan Yahudi ini. Tapi ikut Nabi puasa. Lalu ditanya sahabat memang, ya Rasulullah ini kan puasa Yahudi, kenapa Rasul ikut mempuasakannya? Oh, untuk membedakannya, kalau panjang umur saya tahun depan saya akan mulai dari Tasu'a, 9-nya. Tapi Asyuranya diteruskan. Lalu ternyata rupanya, maaf cakap, umur Nabi kita nggak sampai tahun depannya. Jadi Tasu'anya nggak sempat dipuasakan Nabi, Asyuranya sempat. Ditanya sahabat dalam hadis Muslim, ya Rasulullah, apa maksudnya puasa Asyura ini? Nah, dijawab Nabi, yukaffiru sanatil madhiyah. Bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Luar biasa itu dosa. Bisa dihapus. Enggak diampunkan. Dihapus. Dihapus. Beda itu terhadap dosa ini kan ada dua ini. Ada maghfirah, ampunan. Dosa kita buat, ditulis. Tulisan itu enggak hilang. Tapi enggak diazab. Itu maghfirah. Tapi kalau maaf, dosanya dihapus, catatannya dihapus, dan tidak dibalas. Itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, ada 8 doa yang sangat populer waktu sholat. Antara 2 sujud. Rabbighfirli. Terus? Rabbighfirli. Warhamni. Wajburni. Warzuqni. Wahdini. Wa'afini. Wa'fu'ani. Maafkan aku. Jadi kalau maaf, dihapus salahnya, tidak dibalas. Kalau maghfirah, tetap tulisannya tapi tidak dibalas. Makanya ketika malam Lailatul Qadar kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Jadi dihapus Allah. Nah, itu luar biasa. Jadi kapan itu Asyura? Insya Allah kalau besok kita 1 Muharram, berarti Asyuranya hari Sabtu. Tasu'anya Jumat. Tasu'anya Jumat. Jadi kalau mau mengambil pesan Nabi, puasa 9, 10. Berarti Jumat Sabtu. Boleh puasa hari Jumat? Boleh. Kalau ada sebab. Ada orang mengatakan puasa hari Jumat itu kan nggak boleh. Kalau nggak ada sebab. Bulan Ramadan kan puasa yang kita hari Jumat ya. Puasanya. Ini apa? Asyura, apa Tasu'a? 9, 10. Lalu apa manfaatnya? Menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi mungkin kita Bapak Ibu para pemirsa hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang namanya manusia saya pikir pasti adalah dosanya, salahnya ya. Paling tidak ada ala kadarnya, paling tidak ya, dosa-dosanya. Jadi ada yang bertanya jamaah kita, ya dosa yang diampuni itu dosa mana katanya pula? Ya yang jelas dosa-dosa kecil lah. Dosa kecil. Kalau dosa besar pula dengan taubatun nasuhnya ke situ. Memang dosanya pula berapa macam rupanya dosanya? Ada 3. Dosa besar, dosa kecil, dosa halus. Dosa kering nggak ada. Hah? Dosa kering nggak ada ya? Dosa kering nggak ada. Dosa halusnya, dosa halus. Halus. Apalah halusnya? Sampai nggak diduga itu dosa. Misalnya, kita lewat di halaman rumah orang. Nggak minta izin. Lalu lengket sebiji pasir di selop kita, itu sudah dosa. Atau ada bunga di depan rumah orang. Lalu kita dekatkan hidung kita cium dengan sengaja nggak minta izin. Itu dosa halus. Jadi mencium bunganya dosa halus, memetik bunganya dosa kecil, mencium yang punya bunga itu dosa besar. Ya, kira-kira itulah kira-kira tingkatan-tingkatan dosa itu. Jadi makanya saya bilang semua manusia kullu bani adam khata'un, semua manusia pasti ada salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang bersalah mau memperbaiki kesalahannya. Jadi oleh karenanya ini adalah peluang luar biasa rahmat Allah buat kita. Berpuasa kita insya Allah rencana kita hari Jumat, hari Sabtu. Kalau nggak bisa Jumat Sabtu, pinomat Sabtunya. Karena memang Nabi kita juga adalah hari Sabtunya beliau puasa. Rencana dia mau datang tahun depan dari 9. Nah ini kalau menyikapi tentang Muharram. Lalu apa hikmah yang dapat kita peroleh dari peristiwa hijrah ini? Pertama,
dalam waktu yang relatif singkat, 10 tahun cuman di Madinah. Sebelumnya sudah 13 tahun di Mekah. Bisa pula Futuhul Mekah. Ditaklukkan kembali kota Mekah. Yang dulu Nabi diusir dari Mekah, 10 tahun kemudian bersebar Islam itu seluruh pelosok, baru kemudian datang balik ke kota Mekah, dikuasai balik kota Mekah. Apa sebetulnya resepnya ya sehingga begitu pesat perkembangan itu? Pertama kita lihat semangat Nabi yang hijrah itu, yang pertama dibangunnya masjid. Jadi kalau kita ingin maju, maka rajinlah datang ke masjid. Karena di masjid bisa tempat ibadah paling afdal, kemudian bersilaturahim yang luar biasa. Bayangkanlah, kan? Sholat sendiri dibanding berjamaah 27 derajat. Apanya yang diambil? Jamaahnya. Yang menaikkan jamaahnya. Makanya al-jama'atul rahmah. Kalau kita berjamaah, kita dapat rahmat. Wal firqatu azab. Kalau kita pecah, azab yang datang. Jadi berarti membangun jamaahnya, membangun jamaah. Jadi masjidnya dibangun. Dan masjid ini memang pusat beribadah, bisa juga dapat pusat informasi, dapat juga di sana pembinaan akhlak, dapat juga di sana ilmu pengetahuan, banyaklah. Jadi makanya salah satu orang yang mendapat naungan di sisi Allah adalah rajulun qalbu allakum bil masajid, orang yang terpaut hatinya di masjid. Jadi inilah. Dan tapi belakangan ini gara-gara COVID-19 ini masjid pun agak sepi-sepi, ku tengok agak sepi-sepi. Tapi oke lah. Tapi yang jelas adalah salah satu yang dibangun Nabi adalah masjid. Sampai-sampai Nabi katakan, siapa yang membangun masjid, maka Allah membangun istana buat dia di dalam surga. Nah, ini satu. Jadi oleh karenanya, bagaimana secara khusus, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kaum muslim muslimat, ayo semangat kita meramaikan masjid, tentunya meramaikan rumah ibadah bagi mungkin agama lain, tapi buat kita adalah masjid, tempat ibadah kita yang paling sempurna, yang paling bagus ya. Dan lebih enak sholat di masjid daripada sholat di rumah. Lebih khusyuk. Nah, banyak lagi yang dapat di sana, dapat kekompakan. Yang kedua, yang dibangun Nabi di Madinah itu adalah kebersamaan. Kebersamaan. Kita lihat bagaimana kompaknya antara muhajirin dengan ansar. Kota lain, berkenalan tidak, tapi ketika mereka bersatu di Madinah, antara muhajirin dengan ansar, kompak luar biasa. Kompak. Ya, membangun kebersamaan. Memang kenapa harus perlu membangun kebersamaan? Enggak ada yang hebat sebetulnya. Tapi yang hebat itu kebersamaan itu. Sehebat-hebatnya Ronaldo, kalau dia sendiri main melawan kesebelasan yang lain, mau kurang mati di lapangan itu mau itu. Jadi di UI ini, di UT ini siapa yang paling hebat? Kebersamaannya itu. Itu. Ya maaf cakap, direktur juga nggak bisa berbuat banyak kalau tidak ada. Itu. Staf-stafnya, sahabat-sahabat para pegawainya. Pegawai dan direktur, dosen semuanya tidak ada hebatnya kalau tidak ada mahasiswa. Jadi hebat itu di mana? Kekompakan itu, kebersamaan. Jadi kenapa pemancing rahmat itu kebersamaan? Al-jama'atul rahmat. Kalau dapat ingin rahmat, jamaah. Bangun kekompakan, kompak kita. Nah, baru turun rahmat. Indonesia nih, ayo kompak kita. Kalau rahmat mau turun. Teringat pula lah, apa itu rahmat katanya pula. Rahmat itu bantuan. Bantuan. Kalau di Piagam Jakarta itu ya, atas berkat rahmat Allah. Nah, itulah. Apa itu rahmat? Pertolongan Allah, bantuan Allah. Jadi kalau cerita tentang rahmat, rahmat yang paling besar Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Ya, rahmat itu Quran rahmat. Apa itu? Bantuan Allah paling besar buat kita adalah Quran. Maka kalau ditanya, siapakah orang yang paling banyak mendapat rahmat di dunia ini? Orang yang paling banyak mengamalkan Quran. Mukjizat paling besar Quran. Nabi jadi hebat karena Quran.
Jibril menjadi pimpinan malaikat karena dia yang menyampaikan Al-Quran. Kota Makkah menjadi barokah karena turun Quran di sana. Kota Madinah menjadi luar biasa karena turun Quran di sana. Jadi pokoknya di mana turun Quran, maka di sana turun berkat Allah. Karena memang dia diturunkan adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, barokah. Jadi berkat. Apa itu berkat? Tambah baik, ziyadatul khair. Jadi kalau dikaitkan barokah dengan hijrah, jadi orang yang bertambah umurnya, bertambah baik dia, berarti umurnya berkat. Itu. Ya. Jadilah tua-tua padi, makin tua makin tunduk. Makin tua makin berisi, makin tunduk. Walau sudah harus patah, tumbuh lagi dia. Jangan tua-tua keladi. Apalagi tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Janganlah. Jadi itu sebetulnya apa namanya? Itu umur berkat itu makin tua makin baik, berkat umurnya. Rezeki yang berkat makin banyak, rezekinya makin baik dia. Itu rezeki berkat. Kemudian kalau dikatakan jabatan yang berkat itu, ya jabatan yang bisa menolong orang. Al-Isra ayat 80. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni makhraja syirki wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan aku dari sisimu jabatan yang bisa menolong orang. Jadi jabatan yang bisa menolong orang. Kenapa harus diminta jabatan yang bisa menolong orang? Karena apabila jabatan kita pergunakan menolong orang, lalu kemudian ada kesulitan kita, Allah akan menolong kita. Dan mudah-mudahan banyaklah tumbuh di negara kita nih pejabat-pejabat yang menolong orang. Jangan menyusahkan orang, jangan merepotkan orang, jangan menokoi orang, jangan ini enggak berkat, jadi berkat. Jadi bertambah jabatan, bertambah baik dia. Itu jabatan yang berkat. Jadi kalau istri yang berkat, gimana boleh itu? Ya bertambah istrinya berarti berkatlah itu istri. Jadi tidak sebelum dia menikah, sesudah menikah makin baik, berarti istrinya membawa berkat. Nah, itunya. Itu pasal itu ya. Iyalah. Jadi kadang-kadang kalau dibilang bertambah nanti ada pula yang keberatan ya. Padahal membawa barokah. Nah, baiklah. Para pemirsa dan kita semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita katakan tadinya ada nilai keberkatan. Kebersamaan itu memancing rahmat Allah akan turun. Tapi kalau kita pecah, sikut menyikut, waduh yang sudah dapat itu pun hilang balik. Kalau nggak kompak kita hancur, berantakan, habis. Tapi kalau kompak, insya Allah suami istri kompak. Kalau tak kompak, yang sudah dapat itu pun terjual balik. Ya, habis. Jadi oleh karenanya ini yang dibangun Nabi di sana. Memancing rahmat turun adalah kekompakan. Antara Muhajirin Ansor, mereka kompak. Nggak ada perbedaan. Ya. Kemudian apalagi yang dibangun Nabi? Pertama masjid, yang kedua kebersamaan, yang ketiga dibangun Nabi setelah hijrah itu, dan ini harus kita bangun kalau ingin kita maju, tentunya adalah kepedulian. Semangat berbagi luar biasa. Abdurrahman bin Auf, beliau tinggalkan harta kekayaan, orang kaya di Mekah. Istri anaknya dia tinggalkan karena nggak mau ikut hijrah. Tapi sampai ke Madinah, ada seorang orang kaya di Madinah itu kaya raya, istrinya 2. Tahu dia cerita si Abdurrahman ini datang hijrah meninggalkan harta kekayaannya dan kemudian dia tahu meninggalkan istri dan keluarganya, langsung dia tawarkan. Apa dia katakan? Separuh harta kekayaanku akan kuberikan kepadamu dan istriku 1 akan kuceraikan habis iddahnya baru kemudian kau nikahi. Bayangkanlah semangat berbagi itu. Ya, semangat berbagi. Tidak cuma berbagi harta, bininya pun dibaginya. Bayangkan. Apalagi berbagi tanah, kebun. Tengoklah sekitar Masjid Nabawi itu. Rumah siapa itu? Rumah Abu Bakar di situ.
Sampai dikatakan Masjid Abu Bakar, di situ rumah Ali. Sekeliling masjid itu. Artinya di wilayah kota. Dan itu tanah orang Madinah semua. Nggak ada ganti rugi itu. Pertapakan dikasih, kebun dikasih, uang dikasih, bininya pun dikasihnya. Tapi bukan dikasih ini sama kau, ini sama kau, nggak begitu. Nah, diceraikannya, habis idahnya baru dia nikahin. Jadi semangat berbagi itu luar biasa. Semangat berbagi. Nah, andaikan kita angkat tema kita pada hari ini, kepedulian sosial. Memang iyalah ya. Sampai Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, belakangan ini memang kepedulian ini agak kurang kalau kita amat-amat secara umum. Pengaruh apa? Ya di rumah kita aja lah. Kadang-kadang suami istri pun nggak peduli lagi karena asik main HP aja. Main game. Anak-anak meledak bom pun di sampingnya nggak peduli dia. Pokoknya main game. Jadi kepedulian ini efek dari permainan-permainan HP ini ada. Itu bagi mereka yang tidak mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik ya. Nah, jadi kita manfaatkan dengan baik, ilmu banyak di sana. Ya, pokoknya ada persoalan ditanya aja di Tuan Syekh Google, mudah-mudahan dijawabnya lah itu. Iyalah. Nah, dan banyak ilmu, banyak informasi, banyak bisnis pun bisa melaluinya, tetapi tidak sedikit orang yang kurang kepeduliannya gara-gara pengaruh HP ini. Nah, oleh karenanya kita semuanya yang ada, terlebih-lebih keluarga besar UT, para mahasiswa, mahasiswi, semuanya lah. Nah, semoga kiranya kepedulian ini tumbuh subur dalam hati kita. Sebab kalau sudah peduli kita dengan orang, maka Allah insya Allah akan peduli pula kepada kita. Dan kalau kita peduli kepada orang, maka Allah mudahkan. Siapa mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Urusan apa? Urusan dunia akhirat. Mudah-mudahan ya, paling tidak 3 hal ini saya pikir yang ditanamkan Nabi di sana. Semangat beribadah, bangun masjid, menjamaah masjid, kemudian semangat kebersamaan, ya, kebersamaan antara muhajirin dan ansor, kemudian semangat berbagi. Sehingga dengan demikian, insya Allah ya apa yang kita harapkan dari kegiatan kita ini, kerukunan kita muncul, karena memang dari dulu Nabi sudah mengajarkan itu ya, sudah mengajarkan kerukunan tapi kerukunan antar umat ya. Kalau beragama mana bisa rukun ya? Ya nggak bisa lah rukun beragama. Antara umatnya itu rukun. Sehingga ketika Nabi kita pun diajak rukun dalam beragama, orang-orang mereka suku Quraisy, supaya gini aja lah Muhammad, supaya rukun kita beragama di tanah Arab ini, dibujuklah. Kalau misalnya satu hari kita menyembah Tuhan kamu, satu hari menyembah Tuhan kami. Enggak lah kata Rasul. Kalau begitu 1 kali Tuhan kamu, seminggu Tuhan kami. Enggak lah. Kalau enggak sebulan Tuhan kamu. Tuhan kamu sebulan, Tuhan kami sekali aja. Enggak. Setahun tidak. Jadi apanya? Turun ayat. Lakum dinukum waliyadin. Jadi supaya aman, lakum dinukum waliyadin. Ya, laksanakan agama kamu, laksanakan agama kami. Tidak kuganggu kamu melaksanakan agama kamu, kami juga jangan diganggu. Ini kan persoalannya karena ada usik-mengusik ini. Ya. Jadi tidak mengamalkan ayat ini. Sehingga ada kesan Islam radikal segala macam. Mana ada dalam ajaran Islam satu ayat, satu hadis pun nggak ada diajarkan radikal dalam Islam. Tapi bahkan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu intinya. Cuman ada kadang-kadang yang ini tadi lupa mengamalkan. Kalau rukun kita kan indah, nggak mengganggu kok. Nggak kita ganggu mereka. Persoalannya kadang kita ganggu mereka, mereka ganggu kita. Yang tidak lapangan awak ambil, yang tidak bagian awak ambil. Nah itu kan rakus namanya itu, serakah. Serakah itu sifat setan itu, setan ke nerakanya itu. Nah oleh karenanya kita bangun terus kebersamaan ini, kita bangun kepedulian akan timbul terlebih-lebih di masa Covid ini ya. Nah, saya selalu bilang kalau di kampung kami Pak Regar, Covid itu sempit. Kalau sempit itu susah, begitu. Agak-agak susah. Jadi oleh karena itu, kalau kepedulian ini datang, ya ada ta'awun di sana, ada tolong-menolong, ada tausiah di sana. Insya Allah ya kita akan semakin nyaman dalam menjalani hidup ini. Iman di dalam, imun di luar. Insya Allah selamat kita berbahagia, senang kita sehat
dalam beribadah, berhabalim minallah, berhabalim minannas, terlebih-lebih dalam menjalankan tugas kita untuk kepentingan dunia, begitu juga untuk kepentingan kita di alam akhirat. Ini saja barangkali penyampaian sedikit dan sekilas tentang sejarah daripada hijrah itu sendiri, sejarah pembuatan kalender, dan sampai kepada keutamaan-keutamaan dengan inti kesimpulan bahwa kalender Islam itu jelas pengambilannya, asal usulnya, apa sebabnya, apa hikmahnya. Tinggal sekarang, ayo kita sambut tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kami ucapkan selamat, semoga diberikan kita kekuatan iman dan kekuatan imun dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama dalam mewujudkan habalim minallah dan habalim minannas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma tawil a'marana bi ta'atika wa ta'ati rasulik wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribana wa 'anil syarri aw'idana wa qadi hawaijana ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruquna tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas sabirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa anzilir rahmata wan ni'mata was sakinata wal mawaddata lana wa li ahlina wa ahli baitina waj'al jiranina wa ahlina ya Allah fi rahmatik. Waj'al baldatana hadza baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Waj'al hadza universitas terbuka ya Allah mahbuban fi qulubil mu'minin, mahbuban fi qulubil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Bahrun Nasution. Sebelum mungkin kita menutup acara ini, mungkin di sana sini ada para pemirsa yang ingin bertanya ataupun menyampaikan sesuatu terhadap apa yang telah disajikan oleh sumber kita. Kami persilakan. Nggak ada lagi nih, tutup aja. Ada. Ada. Ada ya. Ada ya. Teman-teman mungkin ada yang ingin dipertanyakan sebelum acara ini kita akhiri. Dipersilakan. Fadhol. Tanya Kak Herat. Melalui akan bertanya melalui chat. Ada. Bisa. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai tahun baru Hijriah ini, biasanya kita itu di kampung anak-anak remaja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itu sudah berjalan dan rutin gitu untuk anak remaja. Namun ada komentar
bahwasanya perayaan penyelenggara remaja ada musik-musik Islam, ada kegiatan-kegiatan yang berbau musikal gitu. Nah, ini mendapat komentar bahwasanya kegiatan itu mengada-ada dan tidak sesuai dengan yang dianjurkan gitu. Nah, jadi kami ingin pencerahan lah dari Ustadz, kira-kira itu memang seperti apa atau bagaimana kami menanggapi komentar-komentar itu. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam menyambut dan tahun baru ini, bagaimana kita menyambutnya? Pertama tentunya karena yang membuat perputaran ini semuanya adalah Allah, maka siogianya kita sambutlah dengan mengagungkan asma Allah. Di antaranya bisa dengan zikir, bisa dengan doa, bisa dengan tausiah, asal bermuatan mengagungkan asma Allah. Lalu bagaimana dengan kalau dibarengi dengan musik? Musik tadi persoalannya aku dengar ini. Jadi musik ini selama tidak dia malahi atau melalaikan, malah mengingatkan kita kepada Allah, itu sebetulnya bisa itu dilakukan untuk menghidupkan suasana, kemudian untuk membuat orang tertarik datang, walau bukan itu tujuannya, cuman kita pilihlah yang tetap musik-musik mengagungkan asma Allah. Ya, kalau Rasul disambut juga sebetulnya dengan rebana di waktu, dengan musik begitulah. Nah, dengan rebana di Madinah ya. Ya, rebana itu berasal dari Rabbana. Jadi rebana berasal dari Rabbana. Artinya yang tetap mengagungkan asma Allah. Tidaklah salah kita bermusik selama musik itu tetap bermuara untuk mengagungkan asma Allah. Tapi kalau diisi pula dengan musik-musik yang tidak, katakanlah merendahkan agama, merendahkan akhlak, bahkan kadang-kadang merendahkan, merusak akidah. Tidak cuma akhlak ya, akidah bisa rusak juga. Tentunya siapapun mengatakan itu tetap salah. Nah, oleh karenanya nuansanya tetap mengagungkan asma Allah. Silahkan para remaja, tetapi kalau sempat merendahkan asma Allah, merendahkan nilai-nilai keislaman, maka tentunya kita cegahlah mereka dengan cara yang baik supaya mereka tidak kendor semangat menyambut tahun barunya. Saya pikir begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Mungkin tidak ada lagi. Perlu kami sampaikan bahwa ceramah Ustadz ini bisa ditonton ulang di channel YouTube UT Medan. Boleh ditonton kembali channel YouTube Medan. Demikian mungkin tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Baron. Dari apa yang disampaikan beberapa hal yang bisa kami catat. Pertama, kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam agama. Iya. Seperti halnya kata para ulama, al-aqid salib, jadi dia yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Itu dia yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Kerukunan dan kepedulian sosial sangat kuat anjurannya dalam agama, sekaligus sebagai tolak ukur tingkat kualitas iman seseorang.
Tadi sudah disampaikan dalam sebuah hadis yang Kedua, artinya bahwa sebaik-baik kerukunan manusia itu adalah orang yang yang artinya bermanfaat bagi orang lain. Iya. Yang yang ketiga, ketiga, beberapa hal hal yang telah disampaikan tadi bukanlah hanya sekedar bersifat untuk dipahami, tetapi menuntut penerapan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, dengan pertukaran tahun baru ini mengisyaratkan kepada kita bahwa semakin dekatnya kita kepada batas perjalanan hidup di dunia. Untuk hidup itu, di dunia. perlunya muhasabah. Bagaimana disampaikan oleh Nabi, Qabla qabla an tuhasibu. Demikianlah acara kita pada hari ini. Selamat tahun baru 1442 atas nama penitia menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Makasih. Bu Ojah, kasih. Ya. Ya. Bismillah. Minum dulu, Ustaz. Ya, minum. Iya, ya. Apa-apa. Biar bisa ngeliat YouTube coba YouTube-nya kasih tahu apa dan linknya. Link. Link.